kita dengan para wali dan para ulama semakin kuat insyaallah, semakin teguh insyaallah kita bisa dibangkitkan bersama mereka nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para asatidz, Al-Ustaz Arif, Ustaz Sahrandi, Syekh Ufran, beserta para asatidz lainnya, pengurus Jamiah Ahbabur Rasul, Pak Yahya dan yang lain-lainnya, takmir Masjid Nur Nabawi, bil khusus Ustaz Saleh. Mudah-mudahan mereka semua diberi oleh Allah hidayah taufik, diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada para habaib tidak kami lupa. Syekh Syekh Ali Bahrul, habaib, para sayyid diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menyambung kepada Rasulullah SAW melalui mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, suatu saat pernah ada salah satu sahabat Nabi yang dijuluki, diberi nama Safinah. Ini sahabat dikenal sebagai seorang budak. Artinya di kalangan para sahabat dia bukan sahabat yang dikenal sahabat besar atau sahabat yang banyak beribadah atau banyak ilmunya. Ini sahabat Safinah hanya orang yang selalu suka berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Sampai dijuluki Safinah. Kenapa dijuluki Safinah, yang artinya perahu? Karena Safinah ini selalu menjadi tempat penitipan barang Rasulullah SAW dan para sahabat ketika jihad. Dititipi pakaian, dititipi kendaraan, dititipi ini, sehingga menumpuk seperti perahu. Saking banyaknya barang yang dititipkan. Tapi sahabat ini menjadi punya karomah sebab punya hubungan nisbat kepada Rasulullah SAW. Suatu saat beliau masuk ke dalam hutan, tersesat, nggak tahu jalan. Sudah tersesat, ketemu sama seekor macan yang sedang lapar. Akhirnya sahabat Safinah ini hampir dimangsa oleh seekor macan tadi. Tapi subhanallah, sahabat Safinah ini mengatakan, ya Asad, ana maula Rasulillah. Wahai macan, perlu kau ketahui, aku ini adalah budaknya Rasulullah. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku adalah budaknya Rasulullah. Itu seekor macan yang sedang beringas, yang sudah lapar tadi, mendengarkan budaknya Rasulullah langsung takut. Ditundukkan kepalanya, punggungnya direndahkan, mempersilahkan sahabat Safinah ini untuk menaiki punggungnya. Makanya dikatakan oleh Imam Busiri dalam burdahnya, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intalqahu al-usdu fi ajamiha tajimi. Dinaiki oleh sahabat Safinah tadi, diantar oleh macan tadi sampai keluar hutan. Ini hanya budaknya Rasulullah, punya nisbat
kepada Rasulullah punya karamah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya seorang budak saja, batu saja, batu itu bisa menjadi mulia berkat punya nisbat kepada Rasulullah SAW. Memang disebut dalam Al-Quran ada batu yang jatuh dari atas ke bawah, bukan karena angin, bukan karena gempa, bukan, tapi jatuh ini turun, jatuh dari atas gunung min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang tiba-tiba jatuh dari atas gunung karena takut kepada Allah. Ada batu yang terbelah kemudian keluar darinya mata air. Tapi subhanallah, ada batu yang istimewa, yaitu batu yang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ini gak kalah hebat dari batu-batu yang tadi disebut di Al-Quran. Menjadi mulia batu tersebut karena pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Di sini kita ini bukan mengaku orang mulia, tidak, kita bukan orang mulia. Kita sadar posisi kita. Kita ini orang biasa, orang yang lemah, kurang ibadah, kurang ilmu. Kita nggak punya apa-apa. Hanya saja kita beruntung, kita bangga, kita punya nisbat kepada orang-orang mulia. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Syekh Yusuf An-Nabhani ini dikenal sebagai orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau pernah menggubah satu syair yang berbunyi, Sa'ida ibnu Mas'udin bihidmati na'lihi wa ana sa'idun bihidmati limithaliha. Kata Syekh Yusuf Nabhani begini, dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud beruntung. Karena apa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud selalu membawakan sandalnya Nabi, selalu membawakan sandal Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah datang ke majelis, sandalnya dilepas, diambil oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, diletakkan di lengan bajunya, dimasukkan di sini, kemudian dipeluk di dadanya. Karena beliau tidak rela sandal Rasulullah itu di bawah, nggak rela beliau. Jadi sandal Rasulullah itu harus di atas, sehingga beliau taruh di bajunya, dipeluk di dadanya. Makanya kita juga perlu meluruskan kalau ada orang-orang yang pakai kopiah yang bergambar sandal Nabi, itu ada tata caranya, ada adabnya. Gak boleh ditaruh bawah. Itu ada gambar sandal Nabi. Gak boleh dibawa masuk kamar mandi. Kalaupun mencuci, harus mencuci sambil berdiri, gak boleh mencuci sambil duduk. Kenapa? Ihtiraman, memuliakan sandalnya Rasulullah SAW. Akhirnya kata Syekh Yusuf Nabhani, aku juga beruntung karena berkhidmah dengan gambar sandal Nabi. Begitu juga kita di sini. Memang kita bukan orang yang dekat dengan Nabi. Memang kita bukan orang yang sangat cinta kepada Nabi sehingga dekat dengan Nabi, tidak. Tapi kita beruntung punya nisbat hubungan dengan pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama, para kiai. Kita beruntung. Kita punya sanad nyambung ke Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan.
Kita punya guru, muridnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Senang kita, beruntung. Punya nisbat kepada pewaris Nabi Muhammad SAW, para kiai-kiai yang soleh. Punya sanad menyambung kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Senang kita, beruntung. Begitu juga kita punya sanad nyambung kepada para habaib, nyambung kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shuaibul Maulid. Senang kita. Kenapa? Kita punya guru, muridnya Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Asghar. Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Asghar, muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini suatu kebanggaan, suatu kemuliaan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita dekat dengan para ulama, para kiai, para habaib, supaya kita terhitung insyaallah sebagai orang-orang yang punya nisbat kepada mereka, orang-orang yang diakui sebagai murid mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.